selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelas 11 BDP 1. Oke, hari ini, pagi ini ketemu lagi dengan saya, Dia. Kita akan pelajaran tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Gitu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, saya akan mengabsensi terlebih dahulu nih siapa yang tidak masuk kayak gitu, ataupun siapa yang izin. Saya absen satu-satu ya. Saya mulai dari Aulia. Aulia masuk nggak ya? Aulia. Hadir Ibu. Oke, Aulia sehat Aulia? Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat. Oke, yang kedua Abdul Jabar. Abdul Jabar masuk nggak nih? Hadir Bu, masuk Bu. Iya, oke, Abdul Jabar. Udah sarapan belum Abdul Jabar? Sudah Bu. Udah, oke, berarti kalau udah sarapan harus semangat ya. Oke, lanjut. Aisyah. Hadir Ibu. Aisyah, oke, Aisyah semangat sekali. Lanjut. Erik. Ya bu. Erik, ayo kita semangat, kita perhatian untuk pelajaran hari ini, Erik. Iya bu, mohon maaf bu. Oke, lanjut. Lina. Saya Bu. Oke, Lina masuk. Kemudian yang selanjutnya Ida. Udah masuk Ida, udah bangun Ida. Halo. Oke. Kamar mandi Bu dia. Oh, ke kamar mandi. Ya, mungkin nanti kita tanya lagi. Lanjut ke Faritia. Faritia hadir? Oke. Hadir. Oke, berarti ini yang belum hadir itu Hadirat ya? Ya Bu. Ada informasi nggak Hadirat kemana? Jaringan Bu katanya. Oh, jaringan ya. Dan nanti kalian bisa share kepada Hadirat apa yang kita dapatkan, pelajaran apa yang kita dapatkan hari ini ya. Biar dia tidak tertinggal gitu. Karena permasalahannya jaringan. Oke, sudah saya presensi. Kemudian langkah selanjutnya kita akan berdoa gitu. Boleh saya dibantu untuk berdoa? Aisyah ya, saya minta tolong untuk Aisyah untuk membantu teman-temannya berdoa. Baik Ibu. Mari teman-teman kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Aisyah sudah membantu teman-temannya berdoa. Lanjut, hari ini seperti tadi saya sampaikan, kita akan belajar tentang pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar tentang kemasan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pengertian kemasan, kemudian klasifikasi kemasan, jenis-jenis kemasan, sampai yang terakhir nanti kalian akan ada proyek nih, Ibu akan berikan proyek kepada kalian gitu. Nanti kalian akan mendesain kemasan dari produk khas Cilacap nih, kayak gitu. Nanti kalian saya minta untuk memilih satu produk, tapi produk tersebut belum ada kemasannya nih, belum ada desain kemasannya. Nanti kalian bisa desain kemasan tersebut, kayak gitu. Tapi sebelum kita masuk ke pelajaran intinya, saya akan membangun semangat kalian terlebih dahulu nih, biar kalian tetap semangat dengan pelajaran saya, semakin happy dengan pelajaran saya. Kita akan breaking sebentar, kayak gitu. Oke? Oke. Untuk ice breaking kalian bisa clue-nya, itu saya akan kasih ice breaking clue-nya, ikuti semua kata-kata saya. Bisa dengar suara saya? Iya. Ikuti. Terdengar Ibu. Ikuti semua kata-kata saya. Ya, saya mulai ya. Sapi kerbau. Sapi kerbau. Ya. Kerbau sapi. Kerbau sapi. Sapi kerbau sapi. Sapi kerbau sapi.
Oke, Amalina, ada berapa jumlah kerbau? Ada berapa 3. jumlah kerbau? Oke, betul. Oke, berarti Amalina ini ya konten ya. Ikuti ya Bu ya, Oke. ikuti kata saya itu instruksinya kan Bu ya? Ya betul. Jadi kita ikuti kata-kata saya kayak gitu. Ya, oke. Terima kasih Amalina sudah konsentrasi kayak gitu. Kita masuk ke Sama selanjutnya ya. Tadi kan kita sudah stimulus sedikit membangun konsentrasi kalian, membangun semangat kalian gitu. Kemudian kita akan masuk ke inti dari pelajaran kita ya. Bentar, saya akan men-share screen materi kita hari ini. Bentar ya. Sudah terlihat belum materi saya? sudah Ibu. Sudah. Oke. Kita masuk ke materi ini ya. Pada hari ini kita akan mempelajari kompetensi dasar yang namanya konsep desain, prototipe, dan kemasan produk barang dan jasa. Apa saja sih yang akan kita pelajari itu di konsep dasar dan desain prototipe ini? Di sini ada dua kompetensi dasar, yaitu menganalisis konsep desain ataupun prototipe dan kemasan produk barang ataupun jasa. Ini untuk kompetensi yang pengetahuan. Kemudian nanti kalian ada kompetensi keterampilannya nih, yaitu membuat desain prototipe dan kemasan produk dan jasa, seperti yang saya bilang di awal tadi. Jadi nanti kita akan membuat proyek ataupun membuat proyek untuk mendesain kemasan yang produknya itu berupa makanan khas dari Cilacap. Kemudian dari dari kompetensi dasar tersebut itu ada indikator pencapaian. Indikator pencapaian itu apa saja sih yang harus kalian selesaikan, apa yang harus kalian capai setelah kalian mengikuti pelajaran saya ini. Ada 4, yaitu memahami konsep desain ataupun prototipe dalam kemasan produk barang ataupun jasa, kemudian mengetahui konsep desain prototipe dan kemasan produk barang atau jasa, kemudian menjelaskan konsep desain ataupun prototipe dan kemasan produk barang atau jasa, dan yang terakhir adalah melakukan konsep desain ataupun prototipe dan kemasan produk barang ataupun jasa. Lalu dari indikator tersebut kita akan punya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita ada 4. Ada yang dalam bentuk pengetahuan, dalam bentuk keterampilan juga. Kalau yang dalam bentuk pengetahuan itu memahami konsep desain, prototipe, dan kemasan produk. Yang kedua adalah mengetahui konsep desain ataupun prototipe dan kemasan produk barang ataupun jasa. Kemudian pengetahuannya adalah menjelaskan konsep desain prototipe, dan yang kedua adalah mengetahui konsep desain prototipe. Begitu. Lalu kita masuk ke pengertian kemasan produk. Kira-kira sebelum saya jelaskan apa sih pengertian dari kemasan itu, ada yang bisa menjelaskan nggak? Ataupun ada yang bisa menyampaikan idenya nggak? Kemasan itu apa sih kayak gitu? Mungkin kalian kan sering dengar, oh itu loh kemasannya ini, oh itu loh kemasannya itu, kemasannya itu seperti ini, kemasannya seperti itu. Itu ada yang bisa nggak membantu saya menjelaskan terlebih dahulu nih apa sih itu kemasan kayak gitu? Halo. Ya, siapa ini? Nah, Ya, coba. kemasan itu
identitas dari produk tersebut Bu. Jadi kayak bajunya dari produk tersebut mengenalkan sebenarnya apa sih, siapa sih itu produknya, kan nggak kenal. Tuh, terima kasih. Jadi tadi dijelaskan kalau kemasan itu identitas ataupun baju dari produk tersebut. Iya, betul. Jadi kemasan itu bisa kita bilang sebagai baju ataupun pembungkus kayak gitu kan. Pembungkus dari produk yang akan kita pasarkan kayak gitu. Saya lanjut ke materi lagi. Bentar. Ya, lihat lagi ya PowerPoint saya ya. Jadi pengertian kemasan produk adalah kemasan merupakan desain kreatif. Kenapa saya bilang desain kreatif? Karena dalam membuat kemasan itu kita harus mendesain disesuaikan dengan produk tersebut yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, cita, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan kayak gitu. Itu tadi mengenai pengertian kemasan produk. Kemudian kita akan masuk ke materi selanjutnya adalah fungsi dari kemasan. Sebelum kalian lihat ini nih, kira-kira kalau kalian lihat kemasan produk barang ataupun jasa, itu kalian selain tadi baju dari kemasan tersebut. Halo Aisyah, jadi matikan terlebih dahulu ya. Coba saya mau tanya deh sama Aisyah, kira-kira apa sih fungsi dari kemasan? Buat itu Bu, wadah dari produknya. Ya, wadah. Coba saya pengen dengar Aisyah deh. Aisyah, fungsi kemasan Ya, itu gimana apa? Bu? Aisyah nggak dengerin saya, ayo. Maaf ya Bu. Ya, Aisyah, saya mau tanya dong, fungsi kemasan itu apa kalau menurut kamu? Pembungkus, terus wadah, terus Iya. kalau misalkan ada wadahnya bagus atau kemasannya baik, itu jadi kita tertarik untuk membeli Bu. Ya, terus fungsi lainnya apa aja? Kira-kira selain pembungkus atau wadah tadi sudah dibantu oleh Jabar. Fungsi lainnya Untuk mempromosikan. promosi, ya tadi. Terus selain itu juga untuk meningkatkan daya untuk membeli gitu loh Bu. Betul, iya. Ya, jadi kemasan selain untuk wadah, selain untuk promosi, kita kan juga bisa tertarik kalau lihat kemasannya kayak gitu. Pernah nggak kalian ke minimarket kayak gitu, kalian tadinya nggak kepengen beli barang tersebut, tapi karena kalian lihat kemasannya yang lucu, kemasannya bagus. Nah iya, contohnya nih, kalian suka dengan boyband Korea kayak gitu. Iya Bu, betul. Saya pernah lihat nih ada kopi tuh gambarnya cuma gambar boyband Korea itu. Tadinya saya nggak kepengen beli, tapi karena kemasannya menarik, langsung saya beli kayak gitu. Jadi selain untuk wadah, juga bisa untuk promosi, bisa untuk memperkuat cita produk tersebut kayak gitu. Ya, terima kasih tadi sudah dibantu untuk menjelaskan tentang fungsi dari kemasan. Kemudian kita masuk ke klasifikasi kemasan ya. Klasifikasi kemasan itu ada 5 jenis berdasarkan frekuensi pemakaian. Yang kedua adalah berdasarkan struktur sistem kemas. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan sifat kekakuan bahan kemasan. Yang keempat adalah berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan. Dan yang kelima adalah berdasarkan tingkat kesiapan pakai. Gitu. Saya akan jelaskan dan kalian bantu saya ya, cari contohnya satu persatu kayak gitu. Kita mulai dari berdasarkan frekuensi dari pemakaian.
itu ada 3, kemasan sekali pakai, kemasan dapat berulang kali pakai, dan yang ketiga adalah kemasan atau wadah ataupun produk yang tidak dibuang gitu. Kemasan yang sekali pakai itu yang seperti apa ya, Lina? Amalina. Kemasan yang langsung dibuang gitu, Bu. Jadi sekali pakai dibuang, habis pakai gitu. Iya, kemasan Kayak yang kita ya kemasan habis pakai. Jadi Contohnya kalau apa kita nih? minum misalnya es, kalau saya beli es itu kan sekali pakai yang langsung ya, yang betul. es mambo gitu, Bu. Iya, permen, Ya, kemudian biskuit kayak gitu ya. Kemudian kemasan yang berulang kali pakai apa, Lina, kira-kira? berulang kali pakai misalnya kalau itu, Bu, yang plastik itu loh, Bu. Yang kalau kemasan plastik Itu Bu, kaleng biskuit. bisa sih ya kaleng. Tapi kalau yang plastik mika kaleng itu biskuit. mika yang plastik kuat itu loh bisa juga kan Ya Bu, Aisyah. pernah waktu saya lebaran masa Bu, isinya kongguan, kalengnya kongguan, ternyata rengginang. Tapi saya lebih suka rengginang. Oke, itu yang berulang kali pakai. Itu menurut Iya, Bu. Aisyah seperti itu ya. Kalau yang kemasan atau wadah yang tidak dibuang itu apa, Aisyah? Contohnya kayak beli minyak yang pakai drijin gitu Bu, atau beli sirup pakai botol, itu merupakan wadah yang tidak dibuang. Ya, saya luruskan terlebih dahulu ya. Contohnya itu tidak salah, cuma penjelasannya yang kita perlu luruskan kembali ya, Aisyah, Lina, dan yang lain. Jadi kalau yang kemasan Ya, sekali Ibu. pakai tadi sudah dijelaskan oleh Lina kalau contohnya tadi es, kemudian permen, biskuit, dan sebagainya. Kalau yang berulang kali pakai, jadi wadahnya itu tidak dibuang, tapi kita bisa pakai kembali. Tapi caranya biasanya dikembalikan terlebih dahulu nih ke produsennya. Kalian tahu nggak? Kita sebut merek nggak apa-apa ya. Pernah beli galon aqua? Nah, Bu, Nah, kalau galon aqua Iya, kan Bu, di rumah. ya, wadahnya kan nggak kita buang, tapi berulang kali pakai tuh sama produsennya. Dikembalikan dulu, nanti dicuci kembali, disteril kembali, kita pakai lagi. Itu yang dimaksud dengan barang berulang kali pakai. Oh gitu Bu, berarti gas ya Bu, Betul, iya itu gas juga iya. Gitu. Terus jadi itu juga sebenarnya bisa juga. Kemudian bedanya apa sama kemasan atau wadah yang tidak dibuang? Itu beda. Kita contohkan seperti tadi yang Aisyah bilang, kaleng kongguan. Jadi kalengnya kongguan, dalamnya rengginang. Itu kemasan ataupun wadah yang tidak dibuang. Jadi wadah tersebut bisa digunakan untuk produk yang lain. Itu jadi perbedaannya itu ya. Kalau yang berulang kali pakai itu biasanya untuk produk yang sama kayak gitu. Tapi kalau wadah ataupun kemasan yang tidak dibuang itu bisa digunakan untuk produk yang lain kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah berdasarkan struktur sistem kemas. Ini struktur sistem kemas ya, saya salah menulis. Yaitu ada primer, sekunder, tersier. Jadi kalau primer itu kemasannya kemasan yang utama, yang pertama. Jadi hanya satu kali lapisan. Contohnya tadi yang dicontohkan oleh Lina. Es. Jadi kemasannya tersebut hanya membungkus es satu kali kemasan saja. Tapi kalau kemasan sekunder itu 2 kali kemas. Kayak gitu. Sebagai contoh, kalian lihat pulpen kalian deh. Kayak gitu. Pulpen kalian kan dalamnya itu sebetulnya membungkus tinta. Dan di pulpen tersebut ada pipa, itu kemasan primernya. Tapi untuk membungkusnya lagi itu ada bodi dari ataupun badan dari pulpen tersebut. Itu jadi ada 2 kali kemasan. Itu disebut kemasan sekunder. Kalau kemasan tersier itu kemasan lebih dari kemasan sekunder, biasanya 3 kali ataupun lebih. Tujuannya untuk melindungi ataupun tujuannya selain melindungi juga sebagai kotak ataupun pelindung dari kemasan tersier, primer dan sekunder. Lalu saya lewati saja. Oke, tadi kan saya sudah menjelaskan beberapa jenis-jenis materi
dari fungsi, kemudian jenis, klasifikasi, dan sebagainya. Nah, sekarang saya akan membagikan LKPD ini ke kalian. Saya kirim ke grup kalian ya, LKPD-nya. Ya Bu. Baik Ibu. Saya share terlebih dahulu nih LKPD-nya. Biar saya jelaskan bagaimana caranya kalian mengerjakan LKPD tersebut. Sudah terlihat LKPD-nya? Ya Bu. Ya, di sini tadi seperti yang saya bilang kalau kita akan membuat project kayak gitu. Jadi di sini kalian sudah saya bagikan LKPD. Nanti saya minta kalian untuk membagi menjadi beberapa kelompok kayak gitu. Boleh dalam satu kelompok 5 sampai 6 orang. Tapi saya minta kelompoknya heterogen. Jadi tidak perempuan semua ataupun laki-laki semua kayak gitu. Tidak hanya dengan teman-teman terdekatnya saja. Tujuannya apa? Untuk kalian bekerja sama kayak gitu. Apa yang harus kalian kerjakan? Di sini sudah ada petunjuk kerjanya. Ini, guru akan memberikan satu jenis makanan produk Cilacap, tetapi produk tersebut belum memiliki kemasan. Gitu. Kalian boleh pilih kemasan, boleh pilih produk makanan khas Cilacap apa saja, tapi yang belum memiliki kemasan. Kemudian, masing-masing kelompok akan membuat desain kemasan dari produk tersebut, serta jelaskan klasifikasi kemasan yang akan digunakan. Kemudian, setelah kalian desain dan kalian klasifikasikan produk tersebut, kalian akan mempresentasikannya di minggu depan nih. Minggu depan kalian akan presentasi desain kemasan yang sudah kalian kerjakan. Jadi, kalian bisa isi nih di sini nama produknya. Misalnya, kalau Cilacap tempe mendoan kayak gitu. Nanti kalian boleh jelaskan berdasarkan frekuensi pemakaian. Berarti tempe mendoan itu jenis frekuensi pemakaian yang seperti apa yang tadi yang kita sudah bahas. Kemudian berdasarkan struktur sistem kemas itu seperti apa, berdasarkan sifat kekakuan bahan itu seperti apa, dan sampai yang terakhir. Lalu kalian desain nih kemasannya. Di situ kemasan mendoannya itu seperti apa, gambarnya boleh kalian taruh di sini. Kemudian bawahnya kalian jelasin desain tersebut. Misalnya kalian menggunakan warna ini, kenapa kalian menggunakan warna itu? Kemudian kalian logonya itu, kenapa logonya seperti itu, kayak gitu. Jadi dijelaskan secara detail kayak gitu ya. Ada pertanyaan untuk proyek kita hari ini? Halo. Satu kelompok berapa orang, Bu? Satu kelompok 5 sampai 6 orang, Lina. Tadi saya sudah jelaskan ya. 5 sampai 6 orang, tapi yang heterogen. Heterogen itu maksudnya Bu, campuran. Iya, gimana? dikumpulinnya kapan Bu? Dikumpulkan ya. Sekarang? Pada saat kita pertemuan minggu depan ya. Pertemuan minggu depan, kalian sudah akan mempresentasikan kayak gitu. Jadi kalian kerjakan di LKPD ini, nanti setelah itu kalian presentasikan kayak gitu. Kalian buatnya sesuai dengan LKPD ini saja, nanti kalian presentasikannya seperti itu ya. Kalian bikin Oke Bu, makasih. kayak gitu. Ada pertanyaan lain? Ya Bu. Tidak. Oke. Kalau tidak ada, hari ini pertemuan kita cukup nih sampai di sini. Tapi saya minta tolong dong, ada yang bantu saya untuk menyimpulkan apa saja pelajaran yang telah kita dapat hari ini, kayak gitu. Saya boleh minta tolong Abdul Jabar deh. Saya minta tolong Abdul Jabar. Ibu minta tolong nih simpulkan kita hari ini pelajarannya apa saja, apa yang kamu dapat nih sudah hari ini kayak gitu. Baik Bu, saya akan coba memberikan kesimpulan dari yang saya dapat dari pelajaran hari ini. Yang pertama mungkin terkait dengan kemasan produk, bagaimana manfaat dari kemasan produk itu seperti apa, kemudian fungsi kemasan produknya seperti apa, kemudian
macam dari kemasan produknya tadi, ada yang sekali pakai, ada yang bisa dipakai berkali-kali, atau yang satunya tadi tidak bisa dibuang, istilahnya begitu. Kemudian Iya. selanjutnya mungkin lebih kepada bagaimana cara kita untuk mendesain kemasan produk itu supaya menarik untuk orang lain. Begitu Bu, terima kasih. Iya, terima kasih Gilbert. Oke, berarti kalian sudah mendengarkan nih, memperhatikan penjelasan dari saya. Jadi saya harap tugas yang saya minta ini kalian bisa kerjakan kayak gitu ya. Kalian bisa berkelompok dengan kelompoknya masing-masing, kemudian selesaikan tugasnya gitu kan. Karena tadi kalian sudah paham dengan materi yang sudah saya berikan kayak gitu. Oke, dikarenakan pertemuan hari ini sudah selesai, saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih. Saya harap kalian tetap semangat untuk belajar, kemudian tetap jaga kesehatan kayak gitu, sampai nanti kita bisa pertemuan minggu depan kayak gitu. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu, terima kasih. Terima kasih.